Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Puji nama Tuhan, Shalom kepada semua Anda dimanapun Anda berada hari ini. Satu sukacita saya kembali bisa berjumpa dengan Anda walaupun secara streaming maupun siaran tunda. Saya berdoa agar semua Anda baik-baik saja. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang Kau beri, hari yang hebat, hari yang dahsyat. Hari ini kami terus menerima arahan dari sorga di tahun bangkit dan jadi pemenang. Kami percaya kekuatan sorga terus menyertai kami setiap langkah kami. Karena kami tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan dan akan kerjakan. Semuanya baik, berpengharapan luar biasa. Kami bersyukur untuk hari ini, kami siap untuk menerima Engkau yang adalah firman. Sama-sama yang siap dengan suara keras kita katakan amin. Hari ini saya akan membahas satu tema yang Tuhan taruhkan dalam hati saya, menyusul tema besar yang diberikan oleh Pak Niko kepada semua keluarga besar GBI Gatot Subroto, yaitu bangkit dan menjadi pemenang. Saya selalu percaya setiap tahunnya Pak Niko menerima pesan tahunan dari Tuhan. Itu bukan sekedar tema, bukan sekedar hashtag, bukan sekedar slogan, tetapi itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan, dan terus Tuhan akan kerjakan ke depan, yaitu agar gerejanya berkemenangan. Terkhusus dengan semua prediksi yang kita dengar, yang kita baca mengenai keuangan 2023. Belum selesai efek daripada pandemi yang mana itu menyisakan lubang besar dari sisi keuangan. Memasuki tahun 2023, efek daripada perang yang terjadi di sana sini, gempa yang terjadi di sana sini, itu juga membuat lubang cukup menganga. Tetapi percayalah, menurut hukum fisika, ternyata di dunia ini tidak ada yang hilang. Di dunia ini adanya adalah perpindahan. Semua kita mengerti, dunia pariwisata di tahun awal pandemi, pertengahan pandemi, hancur sedemikian rupa karena tidak ada orang yang berpergian. Tapi sesungguhnya tidak ada yang hilang. Kenapa? Karena pindah ke toko farmasi, pindah ke pabrik sepeda. Nah, biarlah tema hari ini yang menjadi bagian Anda dan saya, bangkit dan jadi pemenang. Maka saya berikan judul tema khotbah hari ini, yaitu adalah tantangan untuk menang. Kita tahu untuk memenangkan pertandingan pasti ada tantangan. Dan saya tahu persis semua jemaat Tuhan oleh karena anugerah dan kasih karunia, kita akan dimampukan untuk melewati tantangan demi tantangan. Prediksi ada di mana-mana, daya beli daripada Eropa menurun. Tapi saya begitu yakin di tengah-tengah tantangan ada janji Tuhan untuk Anda dan saya. Saudaraku, di dunia ini tidak ada orang yang mau kalah. Semuanya pengen menang. Tidak seorang pun yang pengen mengalah. Walaupun tantangan ada di depan, walaupun struggle ada di depan, walaupun kesulitan ada di depan, tetap seseorang tidak ingin untuk kalah. Perkawinannya kalah, keluarganya kalah, bisnisnya kalah, keuangannya kalah. Walaupun ada tantangan, untuk itulah kematian Kristus ada dalam kehidupan Anda dan saya untuk kita bangkit dan menjadi pemenang. Lebih daripada segalanya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, pemilik langit dan bumi, tidak menginginkan Anda
kalah. Yuk sama-sama kita akan simak janji Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28, beberapa teolog berkata bahwa kitab Ulangan ditulis sebagai kesimpulan dari kitab Pentateuch, kitab-kitab yang ditulis Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Kitab Ulangan ditulis Musa beberapa minggu sebelum Musa wafat. Sebelum Musa wafat. Jadi kitab Ulangan, saya memberanikan diri berkata tema besarnya adalah kesetiaan Tuhan atas bangsa Israel, kesetiaan Tuhan atas Anda dan saya. Walaupun prediksi keuangan buruk, tetapi saya tahu persis ketika Anda dan saya memperhatikan pesan hari ini, kita akan lewati setiap tantangan-tantangan untuk menang. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-1. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudaraku, ini janji untuk kita di tengah tantangan 2023, bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan baik-baik, dengan minat, dengan antusias, dengan semangat, maka ada kuasa di dalamnya untuk Anda dan saya melakukan firman itu. Nah, sebaliknya perikop yang ada di bawah, kalau Anda scrolling, perikop di bawahnya Ulangan 28 adalah kutuk. Dan bagaimana kutuk bisa terjadi? Apabila kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan antusias, dengan minat, maka sesuatu yang buruk mungkin bisa terjadi. Kenapa saya katakan mungkin? Karena lebih daripada segalanya, semua kutuk sudah ditanggung di kayu salib. Semua kutuk sudah ditanggung di kayu salib. Tapi persoalan mendengar atau tidak mendengar itu tetap pilihan kita. Saudaraku, masuk ke endemi, masih ada ibadah online, masih ada ibadah, tentunya ibadah onsite. Dan beberapa berargumentasi mana yang lebih penting, onsite atau online. Saya pribadi, saudaraku, dua-duanya penting. Yang penting adalah cara mendengar. Karena kalau ibadah onsite sekalipun, tetapi tetap online baca WA, tetap online lihat TikTok, online lihat status orang di Facebook. Saudaraku, yang menentukan bukan online atau onsite, tapi cara mendengar. Dan yang kita dengar adalah suara dari sorga sendiri. Suara Allah yang meneduhkan badai, yang membelah laut, yang membangkitkan dari kematian. Itu diberikan kepada kita ketika kita mendengar dengan baik-baik. Dari cara kita mendengar, kita bangkitkan. Karena kebangkitan dimulai dari bagaimana melihat, tetapi dalam konteks Ulangan 28, cara kita mendengar. Dan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12, Anda scrolling ke bawah, itulah janji-janji Tuhan yang luar biasa yang ditutup dengan puncak janji, yaitu adalah ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Dengan setia. Maka saya buatkan slide untuk Anda saat ini, yaitu dengan kita mendengar baik-baik, apa yang terjadi? Di dalamnya ada kuasa dan menjadi bagian kita untuk komit melakukannya, untuk committed melakukannya, maka akan keluar dari kehidupan kita, yaitu adalah militansi. Akan keluar dari kehidupan kita, yaitu adalah militansi. Dan ketika kita militan,
Kita militan menjadi pribadi yang militan, menjadi penyembah yang militan, menjadi pemuji yang militan. Apa yang terjadi? Maka saya begitu yakin berkat itu mendekat. Saya begitu yakin berkat itu tidak akan pernah menjauh, justru mendekat. Yang ketika kita dengar, maka apa yang terjadi? Ada militansi dan kita akan terus naik, bukan jadi ekor. Kita akan memberikan pinjaman, bukan untuk meminta pinjaman. Kita akan menjadi solusi justru di tengah-tengah dunia yang diprediksi dalam keadaan buruk secara keuangan. Tuhan justru akan bawa anak-anaknya menjadi solusi bagi keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, perhatikan, untuk kita terus naik, memang saudaraku itu harus ada upaya. Karena komitmen menurut saya itu bukan perasaan, komitmen itu tindakan. Komitmen itu pasti melahirkan tindakan, dan ketika kita militan melakukannya, maka apa yang terjadi? Berkat mendekat, dan ketika berkat mendekat, apapun yang menjadi tantangan ke depan, kita pasti keluar lebih daripada pemenang. Tetapi yang dibutuhkan adalah bukan perasaan tetapi tindakan. Saya teringat beberapa hari yang lalu ketika sebuah jeda ibadah di sebuah gereja di minggu kedua atau di minggu ketiga yang Januari lalu, saudaraku, seorang teman berkata, "Kang, bahwa saya kalau setiap tahun awal tahun bersama dengan keluarga pasti dimulai dengan doa, pujian, penyembahan. Dan dalam fellowship itu biasanya masing-masing anggota keluarga itu mengeluarkan kertas dan menuliskan resolusi. Resolusi untuk apa yang akan dikerjakan, committed di tahun berikutnya. Dan ketika sang ayah bercerita kepada saya, sang bapak berkata begini, "Kang, ketika saya ajukan itu kertas, anak-anak dan istri saya semua tertawa." Terus saya berkata, "Kenapa mereka tertawa?" "Iya Kang, karena resolusi saya itu sebetulnya untuk 2023 sudah tertulis sejak 2018. Jadi 2018 tidak dilakukan, komit lagi 2019, komit lagi 2020, komit lagi 2021, komit lagi 2022, komit lagi 2023. Yang akhirnya ketika masuk 2023, anak-anaknya membaca dan hafal dan mentertawakan, "Papa, ini kebanyakan resolusi." Karena yang Tuhan inginkan dari komitmen yang melahirkan tindakan bukan resolusi tapi realisasi. Dan saya tanya, "Bro, emang komitnya apa sampai gagal 5 tahun?" Dia dengan jujur berkata, "Saya pengen kurus," katanya begitu. Dan apa yang terjadi ketika dia berkata demikian, saya juga teringat. Kenapa? Karena saya juga bertahun-tahun punya resolusi yang sama, pengen kurus. Dan saudaraku, itu satu resolusi yang menurut saya normal-normal saja, dan saya pun gagal. Tetapi setelah PPKM ini berat badan saya naik 5-7 kilo terkadang, olahraga tidak bisa maksimal karena pembatasan jarak, beberapa tempat olahraga tutup. Saya juga punya kendala dan akhirnya PPKM, dan akhirnya berat badan terus naik, dan akhirnya saya ada keluhan di kolesterol, saya ada keluhan di asam urat, saya ada keluhan di kaki karena saya harus naik ke kamar di lantai 2, letihnya itu yang namanya lutut. Akhirnya bulan Oktober yang lalu saya berkeputusan bukan hanya resolusi tetapi realisasi dengan puasa gula dan tepung.
Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, saya periksa kembali, ternyata saya sudah turun 7 kilo. Untuk turun 7 kilo dan lingkar perut saya itu sudah mundur 15 cm. Jadi bulan Oktober atau bulan September yang lalu, saudaraku, jas saya ada di depan sini. Tetapi sekarang sudah mundur 15 cm. Tetapi saya tahu persis ada 3 hal dengan cepat kita akan pelajari. The way up to victory. Yang pertama, untuk kita naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor, itu exhausted. Itu yang pertama, melelahkan. Dan saudaraku, saya berani jujur kepada Anda, untuk saya mempertahankan komitmen saya tidak makan gula dan tidak makan tepung, itu melelahkan. Setiap makan pagi saya melelahkan. Kenapa? Karena yang saya terpikir adalah nasi uduk. Yang saya terpikir adalah nasi kuning. Saudaraku, ketika setiap hari saya bangun itu exhausted. Jadi melelahkan, jenuh, harus makan sayur lagi dengan variasi yang terbatas. Saudaraku, itu melelahkan sekali. Apalagi kemarin waktu bulan-bulan Natal, saudaraku, musuh saya bukan hanya penguasa di udara, tetapi juga Nastar, Kastengel, itu menjadi lawan untuk diperangi. Saudaraku, terkadang itu melelahkan. Kenapa banyak orang ya pengen menang keuangannya, ya pengen menang perkawinannya dan keluarganya, tetapi tiba-tiba knock out. Karena melelahkan. Saudaraku, tidak apa-apa knockdown, asal jangan knock out. Saya pelajari yang kedua, untuk naik ke kemenangan yang sempurna. Keuangan kita menang, pelayanan kita menang, keluarga kita menang. Saudaraku, kita harus meninggalkan zona nyaman. Saudaraku, saya tahu persis dari contoh yang sehari-hari sajalah apa yang saya alami. Karena saya pengen sehat, saya pengen bugar, saya pengen melayani lebih maksimal. Saudaraku, saya harus meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman ketika makan pagi, saudaraku, dengan lontong sayur harus ditinggalkan. Saudaraku, ya contohnya, maaf sederhana, sehari-hari sekali. Saudaraku, untuk makan siang, saudaraku, itu yang namanya harus ditinggalkan zona nyaman. Biasanya makan nasi Hainam, biasanya makan nasi goreng, harus kenyamanan itu ditinggalkan. Saya kasih contoh sederhana, kalau Anda sekarang ada di anak tangga yang ke-10, bagaimana kita naik ke anak tangga yang ke-11? Sederhana, tinggalkan yang ke-10. Tetapi saudaraku, saya juga pelajari untuk jalan terus naik kepada kemenangan. Saudaraku, ada tantangan berikutnya, yaitu adalah clash, yaitu adalah adanya benturan. Kenapa adanya benturan? Ketika Anda menapaki dari satu anak tangga ke anak tangga dan terus naik, setuju nggak dengan saya? Kita ada kalanya berbenturan dengan yang turun. Kita berbenturan dengan orang-orang dekat kita yang imannya lagi turun, yang pengharapannya lagi turun, yang kasihnya lagi turun. Dan kita terkadang harus berbenturan dengan mereka ketika kita lagi semangat-semangatnya melayani. Saudaraku, ada saja pengaruh, ngapain pelayanan? Ya udahlah, biasa aja, ngapain persembahan sulung? Kan gereja punya banyak uang, ngapain ayatnya di mana? Kan enggak ada toh ayatnya yang harus dengan spesifik. Itu kan hasil buah-buahan, itu kan hasil alasan teh. Karena banyak alasan, akhirnya apa? Saudaraku, mereka tidak memberi, dan orang yang tidak memberi tidak akan pernah menuai. Sederhana saja. Dan banyak orang ketika kita mau komit, mau bangkit untuk menabur, kita ketemu dengan orang-orang yang sedang turun justru. Dan clash, benturan terjadi. Ini doa saya, tantangan ini kita menangkan bersama dengan Kristus Yesus. Karena Dia adalah Allah yang menang atas maut, yang menang
atas dosa karena didapati dia tidak bersalah. Saudaraku, kita akan lihat Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima saya akan tutup di sini. Matius pasal yang kelima jelas ini sebuah kejadian di Bukit Bahagia. Saudaraku, di Bukit Bahagia. Kalau para wisata hari ini, saudaraku ada di sekitar Nazaret, di sekitar daripada Danau Galilea, yaitu adalah Bukit Bahagia. Dan saudaraku, kalau Anda scrolling ke atas, apa yang terjadi? Ini adalah awal pelayanan Yesus. Dia sangat viral, dia sangat happening, dia sangat hype, dia sangat menghebohkan. Kenapa, saudaraku? Karena banyak orang berbondong-bondong dari berbagai daerah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang kerasukan dibebaskan. Akhirnya orang berbondong-bondong. Tetapi apa yang terjadi ketika dia melihat orang yang berbondong-bondong? Ayat yang ke-1 dari Matius pasal yang kelima, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas. Saudaraku, Anda harus garis bawahi kata naik. Bahkan Anda yang mengikuti ibadah ini live streaming maupun siaran tunda, saudaraku, tulis Yesus naik bersama-sama dengan aku. Aku naik dan bukan turun, aku menjadi kepala dan bukan ekor. Walaupun di tengah tantangan aku tidak sendirian, aku bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ia pun naik ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, Alkitab berbahasa Inggris dari The Message berkata, when Jesus saw his ministry drawing huge crowd, ketika pelayanannya itu menarik orang berbondong-bondong, he climbed a hillside. Dia naik ke sebuah bukit. Those who were apprenticed to him, the committed. Kata committed muncul di sini. Siapa? Para murid. Bukan orang berbondong-bondong. Kemana orang berbondong-bondong? Ya tetap di bawah. Kenapa orang yang berbondong-bondong di bawah? Karena naik itu melelahkan. Karena naik itu harus meninggalkan zona nyaman. Karena naik itu ada kemungkinan ada benturan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan saudaraku, perhatikan, climb with him, naik bersama-sama dengan dia. Arriving at a quiet place, he sat down and taught his climbing companion. This is what he said. Saya suka dengan satu kalimat, his climbing companion. Saudaraku, ketika kita climb, ketika kita naik, kita tidak sendirian. Dan jadikan Yesus your climbing companions. Karena Yesus ingin Anda menjadi his climbing companion. Saudaraku, sesuatu yang indah. Nah, ternyata siapa yang naik? Ini yang jadi masalah. Dengan jelas, murid. Saya tahu persis kepada yang punya komitmen untuk jadi murid. Saudaraku, Anda pasti berkemenangan. Keuangan Anda pasti berkemenangan. Di tengah-tengah prediksi yang terburuk, tidak ada perpindahan. Saudaraku akan berpindah kepada Anda yang menjadi murid. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena yang naik adalah murid. Apakah yang berbondong-bondong tidak diberkati? Diberkati. Saudaraku, yaitu disembuhkan. Tetapi nggak ada komitmen. Nggak terus naik. Karena zona nyaman, yang penting saya sudah sembuh, yang penting saya sudah diberkati, tapi nggak mau terus naik. Karena ada tantangan, tetapi ketika tantangan itu datang, Anda tidak sendirian. Dia akan menjadi your climbing companions. Dan kata murid menarik sekali. Beberapa hari yang lalu ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya ketik di Alkitab Android Sabda, ketika saya tulis kata Kristen muncul 6 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu, yang tentunya kata Kristen muncul dalam Perjanjian Baru. Yang menarik adalah kata murid, ketika saya ketik di bawahnya tertulis 320 hasil. Saudaraku, betapa dominannya kata murid dibandingkan kata Kristen. Saya beranikan diri,
Orang Kristen itulah orang yang berbondong-bondong. Jangan hanya berbondong-bondong, harus mau jadi murid. Karena yang naik bersama dengan Yesus bukan yang berbondong-bondong. Maaf, dalam bahasa ini yaitu bukan yang beragama Kristen pada umumnya, tetapi murid. Maka saya bisa mengerti ketika beberapa bulan yang lalu dalam ibadah menara doa bersama-sama setiap awal bulan dikatakan oleh C.S. Lewis, seorang apologet daripada dunia. Dia mengatakan sesuatu yang menurut saya sangat sarkasme, tetapi ketika saya renungkan kalau kata Kristen 6 kali, murid 320 kali, dia berkata apabila gereja tidak menghasilkan murid, maka semua bangunan, pelayanan, misi khotbah, bahkan Alkitab hanyalah buang-buang waktu. Ketika di satu hari saya dapati 6 kali kata Kristen, 320 kali kata murid di dalam Alkitab kita, betapa pentingnya murid. Saya jangan mengerti apa yang dikatakan oleh apologet ini. Bahwa ketika Anda cuma berbondong-bondong bawa Alkitab, berbondong-bondong ikut misi, tapi tidak mau dimuridkan. Tidak mau merendahkan hati di bawah pemurid. Saudaraku, kita tidak akan pernah kemana-mana. Berarti kita terus mempertahankan zona nyaman kita. Kita terus mempertahankan enak nyaman sendirian, enak nyaman bebas, enak nyaman gak perlu komitmen. Yang penting ke gereja, checklist sudah berdoa, checklist sudah ibadah, checklist sudah kebaktian. Yang penting sudah cek setor, checklist. Bukan hanya sekedar itu sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus, yaitu adalah punya mentalitas murid. Kenapa? Karena saya tutup dengan slide ini, bahwa seseorang yang ada di dalam kuasa otoritas pasti harus di bawah otoritas. A person in authority must be under authority. Saudaraku, seseorang yang dimana kita adalah anak-anak yang menerima otoritas, menerima Roh Kudus, menerima kuasa, menerima dunamos, tetapi kita tetap harus ada di bawah otoritas. Saudaraku, ini indahnya ketika di bawah otoritas kita didoakan, kita didukung, kita digembalakan. Saudaraku, di bawah sebuah pengembalaan itu adalah murid. Ini doa saya. Tidak seorang pun Anda menjadi orang Kristen berbondong-bondong yang kececeran di mana-mana. Tetapi kita punya komitmen untuk ada di kelompok sel, ada di kul. Saudaraku, untuk dimuridkan. Karena seseorang yang berotoritas pasti di bawah otoritas. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk wahyu yang Tuhan sampaikan hari ini menjadi kekuatan untuk kami menjadi murid-murid Kristus, dan kepada murid yang bersama dengan Yesus naik, maka Tuhan akan buat perbedaan di tengah-tengah prediksi buruk, di tengah-tengah prediksi kegelapan, di tengah-tengah keadaan keuangan yang tidak pasti. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang pasti menolong kami, yang pasti memberkati kami, yang pasti membawa kami terus naik. Dan bukan turun, kami akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.